Saya akan share screen saya dulu ya, Bapak dan Ibu. Ya, malam hari ini kita akan berbicara satu topik yang namanya relationship, Bapak dan Ibu. Ya, di mana artinya adalah hubungan. Ya, tetapi pada malam hari ini saya akan membahasnya dari cara pandang atau sudut pandang yang berbeda. Nah, Bapak dan Ibu, relationship ini kenapa kita perlu untuk mengerti? Bukan hanya karena kita berada di bisnis jaringan, bukan hanya karena kita berada di bisnis yang bersinggungan dengan banyak manusia, tetapi terlebih lagi Bapak dan Ibu, kita juga di dalam setiap harian kita di rumah tangga bersama dengan keluarga, dengan pasangan hidup kita, suami, istri, ataupun mungkin anak, orang tua, kita setiap hari akan diperhadapkan dengan yang namanya hubungan, situasi yang diperhadapkan dengan yang namanya hubungan. Nah, jadi kita tidak mungkin hidup tidak bisa memiliki, tidak mempunyai hubungan sama sekali. Nah, cuman kebanyakan orang itu tidak mempunyai satu hubungan yang baik. Bahkan cenderung banyak sekali orang yang menghindari ya untuk bisa membangun hubungan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam lebih jauh, saya akan buka dengan rahasia kepada sebuah kebahagiaan. Bapak dan Ibu, kita semua pasti ingin hidup berbahagia. Apakah ada yang di sini ingin hidup sedih di dalam hidupnya? Ada nggak? Nggak ada ya. Kita semua pasti mencari yang namanya kebahagiaan, Bapak dan Ibu. Nah, bahkan banyak ajaran-ajaran yang mungkin ekstrim ya di dalam mencari kebahagiaan mereka dan bahkan juga hingga menjadi satu sekte yang sesat mungkin juga mengajarkan cara-cara untuk mencapai kebahagiaan yang semu ya, yang tidak sejati, kebahagiaan sesaat dan bahkan juga banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan yang dibuat hanya bersifat duniawi atau sementara ya, seperti misalkan kepada narkoba lah, pergaulan bebas lah, itu semua adalah tujuan orang untuk mencari kebahagiaan sesaat, tapi sayangnya hanya sesaat ya, dan efek risiko jangka panjangnya jauh lebih besar. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, untuk kita mencapai satu kebahagiaan yang esensi, yang hakiki, itu ada rahasianya, yaitu kita memiliki quality relationship. Ya, quality relationship itu artinya apa? Hubungan yang berkualitas. Bapak dan Ibu, kita di rumah mungkin juga ada orang ya satu rumah dengan kita, misalkan anak lah, orang tua, ataupun mungkin pasangan hidup kita, suami atau istri. Setiap hari kita juga ada yang namanya interaksi. Nah, tetapi bukan berapa lama Anda bertemu dengan mereka, berapa banyak Anda berkomunikasi dengan mereka, tetapi pertanyaannya apakah Anda memiliki hubungan yang berkualitas atau tidak. Ya, kualitas itu tidak melulu ditentukan dengan jumlah waktu yang Anda keluarkan bersama. Ya, bahkan Bapak dan Ibu, banyak orang yang merasa saya sudah banyak loh luangkan waktu untuk anak saya. Tetapi kenapa anak saya tidak bisa dekat dengan saya? Ya. Nah, ternyata bukan berapa jumlah waktu yang Anda keluarkan, tetapi kualitas pada saat Anda bersama dengan orang-orang tersebut, apakah mempunyai hubungan yang berkualitas. Nah, ternyata setelah dipelajari, kualitas dari sebuah hubungan itu juga menentukan kualitas dari kehidupan kita. Nah, saya percaya kita semua di dalam bisnis Atomi khususnya dan di dalam keseharian kita mungkin bekerja, kita mungkin juga punya bisnis yang lain, usaha yang lain, kita ingin menghasilkan suatu kualitas kehidupan yang lebih baik, a quality life, ya. Dan sadar tidak sadar banyak orang terjebak di dalam mengejar yang namanya quality life tersebut, ya. Sehingga akhirnya mereka lupa di dalam untuk melahirkan quality life tersebut, mereka perlu membangun satu quality relationship dulu, ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita hidup di komunitas di satu masyarakat Indonesia, ya. Nah, sering sekali orang pikir kalau kita bicara hubungan itu melulu harus ada keramaian, ya, harus ada yang namanya pihak kedua, ya, kita nggak bisa sendiri. Nah, tetapi apakah Anda sadari banyak orang yang hari ini punya pasangan hidup, tetapi sering merasa sendirian, ya, loneliness, perasaan sendiri. Ya, itu sering sekali dirasakan oleh banyak pasangan yang sudah menikah. Kita bisa merasa lonely sendiri walaupun di tengah keramaian, Bapak dan Ibu. Ya, kita bisa merasa diri kita kayaknya tidak ada orang yang peduli sama kita, tidak ada orang yang berasanya tidak ada orang yang memperhatikan kita, berasanya tidak ada orang yang menghargai kita. Kita berasa
lonely, sendiri. Padahal kita mungkin punya kehidupan yang kalau dari luar kelihatannya baik-baik saja. Kita punya pasangan hidup, kita punya anak, kita mungkin banyak teman yang berkumpul, ya sering hangout bareng. Tetapi tidak sedikit ternyata banyak orang merasa kesepian. Banyak orang merasa sendiri, loneliness. Nah, apakah Bapak dan Ibu ada yang merasakan seperti ini? Ya, saya tidak tahu dengan Anda, Bapak dan Ibu. Ya, karena banyak sekali orang walaupun di dalam hingar-bingar kehidupannya ya, sekelilingnya dia lagi rame, bahkan lagi di tengah pesta, keramaian sekalipun, dia bisa berasa kesepian, Bapak dan Ibu. Merasa kesendirian. Ya. Nah, kalau kita belajar dari budaya orang Jepang, Bapak dan Ibu, budaya orang Jepang ini budaya yang sangat sopan sekali, ya, budaya yang sangat sopan sekali, bahkan untuk berinteraksi itu benar-benar membutuhkan lapisan demi lapisan, ya. Jadi orang Jepang itu tidak bisa baru kenal langsung bertanya hal-hal yang sangat mendalam, karena mereka mempunyai budaya yang berlapis-lapis, ya. Hubungan itu ada jenjangnya, jadi tidak bisa langsung baru kenal langsung bertanya pertanyaan yang terlalu private ya, seperti misalnya udah menikah belum, anaknya berapa, pekerjaannya apa, itu sangat tabu buat mereka ya, karena hubungannya belum mendalam. Nah, beda dengan kita di Indonesia ya. Kalau kita di Indonesia baru kenal saja mungkin belum ada 1 jam, kita mungkin sudah tahu semua tentang orang tersebut ya. Kita sudah tahu di mana dia tinggal, anaknya berapa, suka makan apa, nggak sukanya apa, ya suaminya kerja apa. Kita sangat cepat sekali untuk membangun hubungan antara satu dengan yang lain di dalam komunitas di negara kita. Nah, beda dengan orang di Jepang, makanya kenapa di Jepang tingkat bunuh diri sangat tinggi sekali. Ya, dan yang kedua, orang Jepang itu secara populasi menurun. Nah, Bapak dan Ibu mungkin kaget ya, tidak ada satu negara yang populasinya menurun. Populasi di Jepang itu menurun. Jadi dari tahun ke tahun penduduk mereka bukan bertambah tetapi berkurang. Nah, kenapa demikian? Karena mereka sangat-sangat susah sekali untuk namanya membangun hubungan. Ya, nah sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membangun suatu relationship. Nah, dengan Indonesia beda sekali ya. Kalau di orang di Indonesia kita sangat mudah akrab ya, bahkan kita mungkin naik kendaraan umum seperti di kereta, di pesawat, kita bisa berkenalan dengan orang dan kita bisa menjadi sahabat dekat gara-gara perkenalan yang singkat di situ. Nah, itulah yang membuat orang-orang di Indonesia itu tidak mudah stres ya. Nah, kalau orang di Jepang ini banyak sekali tingkat bunuh dirinya tinggi karena kenapa? Karena stres. Padahal kita lihat negara Jepang adalah negara yang sangat maju, negara yang sangat ramai sekali orangnya ya. Kalau kita lihat di pusat pertokoan keramaian yang namanya Shibuya, kita lihat orang lalu lalang begitu banyak ya. Aneh kalau di tempat keramaian seperti itu banyak orang merasa kesepian. Nah, ternyata keramaian itu bukan jaminan daripada kita itu merasa dimiliki oleh suatu komunitas tertentu. Kita bukan satu jaminan kita memiliki satu hubungan yang baik dengan lingkungan kita. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita jangan tertipu dengan apa yang terlihat dari luar, ya. Nah, ternyata kita juga sering ditanya ya, apa arti kebahagiaan buat anak-anak muda khususnya sekarang, kita tanya kepada mereka. Kalau kita tanya apa sih arti kebahagiaan buat mereka? Kebanyakan ya orang akan menjawab 2 hal ini, yaitu menjadi kaya dan menjadi terkenal. Saya akan bahagia kalau saya punya banyak harta, saya punya banyak uang, ya. Merasa kalau saya punya banyak uang, masalah itu tidak ada. Ya, saya bisa mengatasi banyak persoalan, problem-problem finansial yang selama ini mungkin menghadap di depan saya akan hilang. Ya, apalagi juga ada orang, segelintir orang yang merasa kalau saya jadi orang terkenal, saya orang tenar, wah, apalagi sekarang sudah di dunia maya ya, di bidang apa namanya sosmed, mereka sangat-sangat aman kalau mereka mempunyai banyak subscriber atau banyak follower. Ya bahkan kalau ada follower atau subscriber yang meninggalkan mereka, itu langsung merasa insecure ya. Jadi kebahagiaan buat mereka anggap adalah menjadi tenar. Ya tidak sedikit anak-anak muda sekarang ini berlomba-lomba untuk menenarkan diri. Bahkan juga banyak konten-konten yang
tidak edukatif yang bahkan menurut saya cenderung tidak mendidik sama sekali, ya tidak ada mutunya, tetapi dilakukan hanya untuk sekedar mau menjadi tenar, menjadi terkenal. Nah, apakah Bapak dan Ibu kita menjadi kaya dan menjadi terkenal, orang pasti bahagia? Ya, banyak orang tidak menyadari hal ini. Ya, mereka sebagian besar di dunia, bukan hanya di Indonesia, sebagian besar orang di dunia mengejar dua hal ini untuk menjadi kaya dan menjadi terkenal. Karena mereka menganggap apabila saya kaya, saya pasti bahagia. Apabila saya terkenal, saya juga pasti bahagia. Tetapi kenyataannya, Bapak dan Ibu, kalau kekayaan bisa bikin orang bahagia, ada yang namanya orang terkaya dari Jerman, Adolf Merkel, itu nggak akan bunuh diri dengan menabrakkan badannya ke kereta api. Orang ini stres, Bapak dan Ibu. Tetapi kalau kita lihat dari kekayaannya, dia seorang terkaya. Tetapi kenapa dia bunuh diri? Ternyata kekayaan tidak bisa bikin kita bahagia. Ya. Dan kalau ketenaran juga bisa bikin kita bahagia. Michael Jackson, siapa yang nggak terkenal? Siapa yang nggak kenal Michael Jackson, Bapak dan Ibu? Ini adalah penyanyi pop yang luar biasa dengan dance-nya yang fenomenal ya, tetapi akhirnya berakhir juga dengan tragis ya. Kematiannya masih merupakan satu spekulasi dan masih dibahas kontroversial sampai hari ini. Lihat ditemukan sudah meninggal ya, dan diduga karena overdosis dengan obat tidur. Orang yang sangat terkenal, bahkan juga ada yang namanya Whitney Houston. Siapa yang nggak kenal Whitney Houston? Satu penyanyi yang luar biasa sekali. Saya dulu sangat mengagumi suara beliau ya. Tetapi di akhir hidupnya, Whitney Houston itu harus meninggal dengan suka minum minuman keras dan obat-obatan. Nah, Bapak dan Ibu, artis yang sangat terkenal sekali. Bahkan kalau kita lihat dengan artis-artis zaman sekarang, banyak Bapak dan Ibu, ya di Korea, ya di Amerika juga yang mereka tenar-tenar. Tetapi kehidupannya juga tragis, Bapak dan Ibu. Ternyata ketenaran juga tidak bisa bikin orang bahagia. Kekuasaan, ya kalau orang pikir saya punya power, ya saya bisa mengontrol segala sesuatu, orang-orang di sekeliling saya bisa saya kendalikan, saya bahkan menjadi orang berbahagia. Tetapi ternyata ya Presiden Brazil ya G. Vargas juga tidak bahagia. Menembak jantungnya sendiri, Bapak dan Ibu. Ada nggak di sini yang berani menembak jantungnya sendiri, mengakhiri hidupnya seperti itu? Ini adalah orang yang sudah pasti sudah stres ya, sudah putus asa. Padahal dia mempunyai semuanya karena dia memiliki kekuasaan yang luar biasa. Tetapi itu juga tidak bisa bikin bahagia. Yang terakhir adalah kecantikan. Nah, banyak orang pikir kalau saya cantik ya, saya juga bisa bahagia. Banyak orang menghabiskan ratusan juta, miliaran rupiah untuk pergi operasi. Sekarang kita lihat bahkan diekspos, dan kalau buat saya hasilnya juga tidak lebih baik ya, tetap lebih baik yang alami buatan Tuhan, ya buatan manusia. Ya, saya perhatikan di Indonesia lagi fenomenal banget dengan yang operasi-operasi yang mereka pergi ke Korea untuk dioperasi, habiskan uang cukup banyak. Tetapi juga apakah itu bisa bikin bahagia? Siapa yang tidak kenal Marilyn Monroe? Artis yang begitu sangat cantik ya di zamannya, itu pun juga mati overdosis dan kecanduan dengan alkohol dan obat-obatan. Ternyata kecantikan Bapak dan Ibu ya juga tidak bisa menjamin kebahagiaan seseorang. Nah, jadi Bapak dan Ibu, beberapa fakta seperti ini kalau saya mau jabarkan semua, ini akan sangat banyak sekali contoh-contoh daripada orang yang ternyata kekayaan, ketenaran, kekuasaan, dan kecantikan juga bukan jawaban dari sebuah kebahagiaan yang hakiki. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu pernah diadakan satu penelitian, ya, satu penelitian dari Harvard, ya, Harvard Medical School. Mereka mengadakan satu penelitian yang disebut dengan Harvard Longitudinal Study of Adult Development. Ini adalah sebuah penelitian yang terpanjang sepanjang sejarah pernah diadakannya penelitian. Nggak ada penelitian yang sepanjang ini, karena dilakukan selama 75 tahun. Bapak dan Ibu bisa bayangkan ya, ini adalah penelitian yang sangat panjang sekali dan berkesinambungan, dilakukan dari tahun 1938 dengan 724 responden, anak-anak muda ya, waktu itu di usia rata-rata 19 tahun. Ya, rata-rata adalah pria yang dilakukan sebagai partisipannya atau respondennya. Nah, faktanya adalah seperti ini. Dilakukan di Boston tahun 38, 724 responden usia 19 tahun, dan riset ini adalah 75 tahun lamanya, dan baru selesai 2013 lalu. 4 generasi peneliti. Bapak dan Ibu bisa bayangkan ya, jadi penelitinya saja sampai sudah turun 4 generasi meneruskan penelitian tersebut.
Nah, hingga hari ini masih ada 60 responden yang masih hidup dan usianya sudah sekitar 90-an tahun. Bahkan total keturunan mereka sudah mencapai 2.000 orang. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, 75 tahun itu suatu waktu yang cukup panjang satu siklus kehidupan manusia kalau 75 tahun ya. Dan itu sudah bisa berkembang dari 700 lebih orang, ya sudah banyak yang meninggal dan ternyata sekarang keturunan sudah mencapai 2.000 orang. Dan Bapak Ibu harus lihat di sini tahun 1938 ini adalah nggak lama lagi Perang Dunia Kedua ya. Perang Dunia Kedua dan kita tahu ya waktu itu Perang Dunia Kedua itu sangat dahsyat sekali dimulai dari Nazi ya di Eropa ya berkuasa di sana melakukan penyerangan dan juga di Asia adalah dengan Jepang dan Amerika ya yang Pearl Harbor di Hawaii mengebom Hiroshima, endingnya seperti itu kita tahu semua. Dan negara kita pun juga ada terlibat di dalam Perang Dunia Kedua yang akhirnya menyebabkan Indonesia merdeka di tahun 45. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa ngelihat ini adalah masa-masa di saat perang, ya saat perang dan beberapa memang mereka sudah meninggal akibat karena mungkin ada yang ikut volunteer atau sukarelawan di dalam negara mereka untuk pergi berperang ya dan ternyata kurun waktu tersebut juga banyak periode-periode waktu yang memang ada perang ya seperti perang Vietnam dan perang Irak itu ada semua di rentang waktu penelitian ini. Intinya masih ada sisa 60 orang yang hidup dan di usia 90 tahunan. Nah, tetapi kenyataannya apa yang hasil daripada penelitian tersebut Bapak Ibu? Hasil dari penelitian tersebut yang dilakukan dari sudah sampai kepada beberapa generasi, bahkan istri mereka pun akhirnya diteliti, sampai anak-anak mereka juga akhirnya diteliti. Dan penelitian ini benar-benar penelitian yang mengamati kehidupan mereka dari hari ke hari selama bertahun-tahun. Jadi ini bukan cuma sekedar penelitian dengan data, tetapi mereka benar-benar mengamati orang-orang ini dari kehidupan mereka kesehari-hariannya. Ya, sampai kepada relasi mereka, bagaimana mereka berhubungan dan sebagainya dengan istri, dengan anak dan semua itu mereka akan evaluasi. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, ya banyak dari mereka yang juga waktu ikut sebagai responden asal mereka juga dari orang yang golongan bawah ya ada juga yang ikut dari golongan atas jadi bukan hanya orang yang dari golongan bawah tetapi ada juga yang kelas atas juga menjadi partisipan. Nah, dan banyak di dalam rentang waktu 75 tahun yang dari kelas bawah ada yang sudah menjadi orang yang sukses ya, menjadi dokter, menjadi pengacara dan sebagainya. Dan juga ada yang asalnya dari golongan atas berakhir tragis ya, terlibat narkoba, bunuh diri dan sebagainya juga banyak ya. Dan banyak yang akhirnya juga menjatuh miskin sama sekali. Jadi bermacam-macam hasil kehidupan selama 75 tahun riset tersebut. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mereka akhirnya menarik satu kesimpulan, ya, saat menarik satu kesimpulan, yaitu hubungan yang baik membuat kita lebih sehat dan bahagia. Ternyata dari 60 orang yang hidup masih usianya 90 tahun sekarang, mereka adalah orang-orang yang bahagia. Nah, kenapa mereka dikategorikan bahagia? Karena mereka memiliki hubungan yang baik. Ya. Nah, ternyata hubungan yang baik ini membuat kita bisa umur panjang, membuat kita bisa hidup lebih sehat, dan membuat kita bisa mempunyai otak yang lebih baik, daya ingat yang lebih baik. Jadi Bapak dan Ibu ada 3 poin di sini yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Kalau Anda ingin hidup lebih panjang, usia Anda ingin kesehatan Anda juga lebih baik, dan Anda juga ingin otak Anda bekerja dengan lebih baik sampai Anda tua, milikilah hubungan yang baik, Bapak dan Ibu. Ternyata kuncinya adalah di hubungan. Ya, nah ini hasil penelitian terpanjang. Jawabannya cuma ini. Good relationship keeps us happier and healthier. Kesimpulannya cuma simple, Bapak dan Ibu. Penelitiannya 75 tahun, hasilnya adalah ini. Jadi ini adalah suatu konklusi atau kesimpulan yang saya rasa ya, ini bukan sembarang ucap. Karena ini sudah melibatkan orang yang begitu banyak dan waktu yang cukup panjang, bukan berdasarkan asumsi, tetapi sudah berdasarkan data yang sangat-sangat detail sekali. Ya, jadi Bapak dan Ibu,
pada malam hari ini kita sama-sama belajar untuk bagaimana memiliki satu hubungan yang baik. Baik itu dengan keluarga kita, pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita. Karena kita tahu Bapak dan Ibu, hidup ini tidak melulu cuma menjadi kaya dan menjadi terkenal, ya. Walaupun kita tahu ya, banyak orang di luar mencari itu, ya. Yaitu apa? Mereka mengharapkan kualitas kehidupan mereka secara ekstrinsik, secara yang kelihatan dari luar. Yaitu apa Bapak dan Ibu? Pertama adalah kekayaan. Banyak orang di luar sana mereka mengejar yang namanya kekayaan. Kenapa? Karena ini ekstrinsik. Ini adalah sesuatu yang kelihatan dari luar. Mereka menganggap kehidupan saya berkualitas apabila saya menjadi orang kaya. Ya, ini adalah lawannya intrinsik, sesuatu yang di dalam, yang tidak kelihatan. Nah, kekayaan. Yang kedua adalah apa? Ketenaran, fame. Ini adalah ketenaran. Banyak orang mengejar ketenaran, bahkan mati-matian untuk berlomba-lomba bagaimana menjadi tenar. Ya, Bapak dan Ibu, kita sudah lihat contoh yang tadi bahwa ternyata ini semua adalah semu, ya. Ini semua tidak menjamin kebahagiaan seseorang, tidak menjamin kualitas kehidupan seseorang. Karena ini adalah yang nilainya ekstrinsik, dan yang satu lagi adalah status. Ya, kita sering mendengar kata-kata kamu tidak kenal siapa saya. Ya, statement seperti ini dikatakan oleh orang-orang yang menganggap status sebagai suatu standar kehidupan dia. Nah, Bapak dan Ibu, kalau hari ini kita ya menilai kualitas hidup, apabila kita menilai kualitas hidup itu adalah sama dengan kekayaan, ketenaran, dan status, maka kita akan membangun hubungan dengan orang. Kualitas hubungan kita dengan orang juga akan melihat tiga hal ini. Kita pasti hanya akan membangun hubungan dengan orang-orang yang kaya. Kita menganggap karena kekayaan itu adalah satu kualitas hidup. Itu adalah nilai yang kita percaya. Kita juga pasti akan berusaha mencari orang-orang yang terkenal untuk kita hanya membangun hubungan dengan mereka. Juga mencari orang yang punya status sosialnya tinggi saja untuk kita mau berkawan dengan mereka. Kenapa? Karena kita percaya kualitas hidup baru datang apabila ini kita dapatkan. Nah, sehingga pada saat kita membangun hubungan dengan orang lain, nilai ini juga yang akan kita kedepankan. Nah, nilai ini juga yang akan kita cari. Karena kita percaya bahwa ekstrinsik ini, nilai ekstrinsik ini adalah kualitas kehidupan yang saya mau. Nah, jadi Bapak dan Ibu tidak heran ya kalau Anda melihat banyak orang ya hanya mau bergaul dengan orang-orang tertentu, hanya bisa mau berkumpul dengan orang-orang status tertentu. Ya karena mereka mempunyai pemahaman tentang kualitas hidup adalah seperti ini. Ya, tetapi Bapak dan Ibu, satu kenyataan yang pahit ya. Pada saat kita benar-benar bukan siapa-siapa, tidak ada orang yang lihat kita Bapak Ibu ya. Dan mereka banyak yang marah karena ini dan akhirnya mereka mengejar untuk menjadi siapa-siapa supaya dipandang, supaya dilihat, supaya dianggap ya. Jadi mereka sudah akhirnya bias ya, sudah akhirnya fokusnya itu berubah untuk bukan mementingkan apa yang di dalam, tetapi apa yang kelihatan di luar. Ya, Bapak dan Ibu, Anda sudah bukan hal yang baru. Saya percaya Anda juga banyak sekali melihat banyak mungkin ya selebgram ya ataupun juga influencer yang kehidupan aslinya tidak seperti yang mereka tampilkan. Karena kenapa? Karena apa yang mereka tampilkan adalah supaya mereka mendapatkan penerimaan, penghargaan dari luar. Supaya mereka dianggap orang yang kaya, orang yang terkenal. Nah, akhirnya mereka berbohong. Kenapa? Karena mereka berfokus kepada apa yang disebut dengan ekstrinsik ini. Nah, kalau kita mau berfokus kepada yang nilainya di dalam, intrinsik, kita pasti akan mengejar yang namanya values atau nilai. Nah, values ini bicara mengenai apa? Kejujuran itu adalah values. Integritas itu adalah values. Nama baik itu adalah values. Bapak dan Ibu, kalau kita dalam hidup kita mengejar yang namanya nilai, ya, berpegang kepada nilai, kita pasti akan jadi orang yang jujur. Kita tidak akan ikutin orang mau bohong, mau bagaimanapun, buat mereka mungkin, oh, ada yang namanya white lies. Buat saya tidak ada yang namanya white lies, Bapak dan Ibu. Bohong putih itu nggak ada. Semua bohong ya bohong. Dosa ya dosa. Nggak ada cerita
tengah-tengah gitu ya, white lies, berbohong yang dijustifikasi, dibenarkan untuk kebaikan. Tidak ada, Bapak dan Ibu. Yang namanya sudah nilai kebenaran, ya itu, tidak bisa digeser, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita berbicara mengenai values ya, berbicara mengenai kejujuran yang kita kejar di dalam menciptakan kualitas kehidupan kita, kita berpegang pada nilai kejujuran, kita pasti akan membangun nama baik. Ya, dan Anda nggak usah mengejar-ngejar kekayaan, Bapak dan Ibu. Karena kenapa? Karena Anda kalau hidup memegang nilai kejujuran, orang akan percaya kepada Anda pasti dipercayakan kekayaan. Jadi bukan kekayaan yang perlu Anda kejar, tetapi Anda kejarlah yang di dalam ini. Ya, nilai ini harus Anda pegang. Nama baik, Bapak dan Ibu. Kalau Anda memiliki nama baik, percaya saya, kemanapun Anda pergi, orang akan ikut Anda. Ya, nggak usah Anda yang mengejar-ngejar harta, kekayaan, ketenaran, nggak usah Anda kejar. Mereka yang akan mengejar Anda. Kekayaan, ketenaran, dan status akan mengejar orang yang hidup dengan nilai, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya ulang, kekayaan, ketenaran, dan status akan mengejar orang yang hidup dengan nilai. Bapak dan Ibu, hari ini kita belajar untuk bagaimana memiliki hidup yang berkualitas dengan mengejar yang nilainya intrinsik. Kalau saya ambil contoh sebuah uang ya, sebuah uang, saya tidak memegang uang di sini ya. Kalau mungkin secara live saya bisa tunjukkan kepada Anda. Misalkan pecahan uang 100.000 lah ya, 100.000. Lalu kalau saya hancurkan begini, apakah nilai uang tersebut itu berkurang? Tentu tidak ya. Uang 100.000 nilainya tetap 100.000. Kalau uang itu saya taruh di lantai lalu saya injak-injak ya, atau kalau perlu saya buang ke sampah, apakah nilai uang itu berubah? 100.000 gara-gara saya buang ke sampah menjadi 50.000? Tentu tidak, Bapak Ibu. Ya, uang yang pecahan 100.000 tadi nilainya tetap 100.000. Itulah yang disebut dengan intrinsic value, nilai intrinsik. Nilai itu tidak berubah lantaran berubah tempat, lantaran berubah wujud. Tidak. Bapak dan Ibu, hari ini Anda boleh bukan orang kaya. Anda bukan boleh orang terkenal. Tetapi kalau nilai Anda adalah nilai seseorang yang pasti akan sukses, ya, Anda tetap nilainya sama walaupun Anda belum kaya. Karena masalah kaya itu akan datang dengan sendirinya, Bapak dan Ibu. Selama Anda mengejar nilai yang Anda pegang. Ya, kejujuran. Kalau saya tanya kepada Anda jadi seorang bos. Anda mau mencari karyawan yang pintar atau yang jujur? Ternyata kita mencari orang yang jujur. Tetapi sistem pendidikan kita mengajarkan orang untuk menjadi pintar, bukan jujur. Pintar, ya. Ya, semua akademi itu mengajarkan orang untuk know how, tetapi tidak diajarkan know why. Ya, kenapa? Hanya diajarkan bagaimana. Bagaimana menghitung, bagaimana membaca, bagaimana membuat accounting, bagaimana membuat laporan, bagaimana membuat presentasi yang baik, bagaimana, dan bagaimana. Ini adalah yang membuat orang semakin pintar dan akhirnya ya menjadi bias. Karena mereka tidak pernah diajarkan hal-hal yang berhubungan dengan nilai. Ya, kejujuran, integritas. Kalau Anda tepat janji, ya kalau Anda sudah omong A, tepati A. Jangan Anda sudah omong A, jadinya B. Lalu Anda berdalih, jadinya C. Berdalih, jadinya D. Itu bukan orang yang mempunyai integritas. Tidak punya nilai yang bisa dipegang dari orang seperti itu. Ini alias tukang bohong. Ya, pinter berdalih itu sama dengan tukang bohong, Bapak dan Ibu. Nah, juga adalah Anda menjaga nama baik. Hari ini nama baik Anda, ya kita tahu pepatah mengatakan ya manusia mati meninggalkan nama, macan mati meninggalkan belangnya gitu ya, atau gajah meninggalkan taringnya. Ya, artinya kita akan meninggalkan nama baik atau nama buruk. Itu pilihannya ada di kita. Nah, itu adalah tergantung dari nilai apa yang Anda pegang dalam hidup Anda. Kita kejarlah ya untuk membangun hidup yang berkualitas itu dengan memegang nilai. Nah, yang kedua adalah menjadi dampak, mempunyai dampak. Ya, kalau hari ini kita
percaya bahwa kualitas kehidupan itu adalah saat kita bisa menjadi dampak atau impact untuk orang lain, pasti kita akan mengejar bagaimana caranya menyenangkan orang lain, ya, berguna buat orang lain. Ya, orang yang kenal dengan kita mengalami satu pertumbuhan. Fokusnya sudah bukan diri sendiri, Bapak dan Ibu. Kalau kita sudah tujuan hidup kita atau quality life yang kita percaya hidup berkualitas itu adalah menjadi dampak buat orang lain, fokus kita adalah bukan diri kita sendiri lagi. Ya. Nah, yang ketiga juga adalah komunitas. Nah, di sini lebih jelas Bapak dan Ibu. Kalau kita quality life kita adalah dengan membangun komunitas, kita hidup bukan cuma buat diri kita sendiri, maka Bapak dan Ibu, ya, quality relationship kita. Ya, tadi saya sudah katakan di awal, quality relationship sama dengan quality life. Kalau Anda yang Anda percaya adalah ini merupakan kebahagiaan Anda, maka cara Anda membangun hubungan adalah satu, Anda akan mengutamakan bergaul, berhubungan dengan orang yang memegang nilai, dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang berintegritas. Karena kenapa? Karena ini yang Anda pandang penting dalam hidup Anda. Ya, lalu Anda juga akan membangun hubungan, membangun relationship dengan orang-orang yang bisa memberikan dampak kepada sekelilingnya, yang juga hidup buat community, bukan hidup egois hanya buat saya. Selalu kata-katanya selalu berpikir untuk diri saya dapat apa, saya dapat apa. Tetapi pernah nggak berpikir apa yang Anda bisa beri untuk lingkungan Anda? Nah, kalau kita intrinsik kita yang kita fokuskan, values, impact, dan community ini, maka Bapak dan Ibu, cara kita membangun hubungan ini tentu akan mengacu ke sini. Ya, jadi yang namanya richness, kekayaan dan nama baik, ya, ketenaran, status, ini semua akan menyusul. Ini akan mengikuti orang-orang yang mempunyai value seperti ini. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, Anda pasti akan dipercayakan. Contoh, Anda kalau hidup untuk bagaimana mau berbagi, bagaimana Anda mau menjadi dampak untuk masyarakat, untuk sekitar, untuk orang di sekeliling Anda, memegang nilai, kejujuran, dan sebagainya. Saya tanya kepada Anda, kalau hari ini Anda seorang bos besar, ada orang yang hidupnya memegang 3 hal ini. Apakah Anda bisa mempercayakan kekayaan Anda kepada dia? Contoh, kalau Anda punya bisnis, apakah Anda akan percayakan bisnis Anda untuk orang seperti ini kelola? Pertanyaannya simpel. Ya, berarti kekayaan, ketenaran, dan status itu akan datang kepada Anda dengan sendiri. Nah, tetapi dunia membuat sesuatu yang berbeda cara perpandang kita, ya, sehingga banyak orang mengejarnya ini, yang difokuskan ini, yang ditonjolkan ini, ya, flexing zaman sekarang, ya, flexing, pamer harta dan sebagainya. Apa benar atau tidak kita juga sudah tidak tahu, Bapak dan Ibu, ya. Nah, dan ini sudah dilakukan satu penelitian bahwa 74,6% responden yang mereka interview mengatakan zaman generasi sekarang memilih atau mendulukan semua faktor yang dari luar untuk dikejar. Bapak Ibu, ini adalah sudah menjadi satu kemerosotan moral, ya, kemerosotan generasi sekarang, bahwa mereka lebih melihat ini. Kenapa? Karena pengaruh daripada sosmed. Ya, pengaruh dari sosmed itu sangat besar sekali dan membuat orang melihat kehidupan yang mewah-mewah, kehidupan yang benar-benar wah, glamor, ya, itu yang mereka inginkan, Bapak dan Ibu. Dan ini yang dijual, dan akhirnya ya banyak anak-anak muda akhirnya terjebak dan mereka mau seperti itu. Nah, tetapi mereka akhirnya mengejar itu dengan melupakan yang intrinsic value tadi. Ya, mereka tidak lagi mementingkan yang namanya ini. Ya, akhirnya mereka menjadi sangat-sangat egois, menjadi sangat-sangat memikirkan diri sendiri, menjadi generasi yang penuh dengan anxiety atau kecemasan, ya, selalu khawatir akan hari esok. Saya mesti gimana? Saya mau kaya, saya mau ini. Banyak keinginan mereka. Bapak dan Ibu, silakan Anda cek sendiri dengan anak-anak Anda. Ya, saya percaya beberapa dari Anda mungkin anaknya seusia dengan anak saya yang sudah usia ABG, ya, dan cara berpikir mereka, cara mereka melihat hidup itu sangat berbeda dengan kita. Dan ini adalah faktor dan pengaruh dari zaman sekarang yang memang dipertontonkan hal demikian. Nah, kita sebagai orang tua, nah, kita harus benar-benar mempunyai, ya, satu relationship yang berkualitas dengan mereka. Jangan kita berpikir bahwa anak kita akan melulu selamanya tetap menjadi anak kita. Mungkin Anda nggak sadari, anak Anda mungkin sudah bukan jadi anak Anda. Anak Anda statusnya, ya, memang masih di dalam kakak adalah anak.
di dalam surat anak Anda. Tetapi di dalam kenyataannya apakah mereka masih merupakan anak Anda? Ya, dan Anda apakah pernah membangun satu kualitas hubungan yang benar-benar dengan mereka dan mengajarkan ya intrinsik ini kepada mereka untuk bagaimana mereka membangun kehidupan yang berkualitas untuk mereka sehingga mereka bertumbuh dan mereka besar dan mencari membangun relasi lagi, mencari pasangan hidup, mencari rekan bisnis ya, apapun juga di masa depan mereka, bukan melihat dari kekayaan, ketenaran dan status, tetapi mereka akan mengejar nilai ya. Apakah yang mereka cari adalah kejujuran? Ini yang penting, Bapak dan Ibu. Di dalam mencari pasangan hidup, mereka akan mencari bukan orang yang kaya, tetapi orang yang hidupnya jujur, orang yang hidupnya memegang nilai. Ini yang kita harapkan dari apa jadinya kualitas hubungan yang kita bangun dengan orang-orang di sekeliling kita. Khususnya anak kita, keluarga kita, suami kita, istri kita. Bapak dan Ibu, kalau hari ini ya di pernikahan Anda juga mungkin sudah garing ya. Anda mungkin satu dengan yang lain sudah jarang ada komunikasi yang berkualitas. Coba Anda lihat ya apa yang merupakan standar dari kualitas kehidupan yang Anda pegang. Jangan-jangan standar kualitas kehidupan yang Anda pegang itu adalah yang nilainya ekstrinsik. Sehingga sering terjadi keributan. Karena kenapa? Karena yang dikejar kekayaan. Saya dan dia selalu yang dibahas adalah bagaimana bisa hidup lebih kaya. Ya sehingga akhirnya Anda tidak lagi mementingkan hal-hal yang berupa yang intrinsik ini. Ya Bapak dan Ibu, marilah kita mengkaji sendiri, marilah kita mengevaluasi hubungan kita dengan pasangan kita ya, walaupun Anda sudah menikah, ya kelihatannya dua orang tetapi Anda feel lonely. Anda sendiri. Ya mungkin Anda orang yang memegang nilai intrinsik ini penting, tetapi mungkin pasangan hidup Anda orang yang memegang ekstrinsik ini. Sehingga Anda sering sekali terjadi yang namanya miskomunikasi dan pertengkaran. Ya, yang satu bicara kemana, yang satu bicara kemana. Nah, Bapak dan Ibu, marilah kita membangun satu kualitas ya hubungan yang lebih baik. Karena kita tahu apabila kualitas hubungan kita lebih baik, maka kualitas kehidupan kita pasti akan jauh lebih baik. Dan segala sesuatu dimulai dari bagaimana kita membangun kualitas dalam kita membangun hubungan. Nah, seperti penelitian yang tadi, Bapak dan Ibu, kalau Anda mau umur panjang, Anda mau sehat, dan Anda mau mempunyai otak yang lebih baik sampai tua, Anda nggak pernah pikun, Anda masih bisa berpikir dengan baik, ya healthy brain, ya otak yang sehat. Ternyata Anda harus membangun hubungan yang berkualitas, hubungan yang sehat, hubungan yang baik. Ya, nah saya mungkin tidak akan tunjukkan videonya kepada Anda karena videonya ini ya 10 menit. Tapi nanti kalau Anda berminat, Anda bisa nonton videonya sendiri. Ya, saya akan kirimkan ke grup ya untuk Anda bisa tonton. Nah, dan juga Bapak dan Ibu, untuk kita membangun quality relationship, membangun satu hubungan yang sehat, hubungan yang berkualitas, ada 4 hal yang harus kita pegang ya di dalam membangun hubungan. Bapak dan Ibu, hubungan itu tidak ada yang namanya tanpa gesekan ya. Hubungan itu tidak ada yang namanya tanpa friksi. Ya, kita pasti ada yang perlu kita korbankan. Kita harus ada satu yang kalau tarik ulur begitu ya, nggak bisa kita mau sama-sama dua-duanya keras begitu ya, nggak bisa. Harus ada satu yang berkorban atau dua-duanya berkorban. Nah, kalau saya selalu mempunyai prinsip yang waras ngalah, Bapak dan Ibu. Itu adalah prinsip saya ya, yang waras ngalah. Jadi kalau Anda di dalam satu komunikasi yang mungkin buntu dan lagi terjadi perdebatan, argumen, ya Anda pegang saja prinsipnya, yang waras ngalah, Bapak dan Ibu. Itu saja ya, maka Anda akan bisa lebih menenangkan diri Anda. Nah, jadi di dalam membangun relasi yang sehat ini, bukan berarti relasi yang sehat ini bukan berarti relasi yang tidak ada gesekan sama sekali. Ingat Bapak dan Ibu, gesekan itu harus bisa membuat kita menjadi lebih mengenal pasangan kita bisa menjadi lebih mengenal teman bisnis kita, partner bisnis kita, ya orang yang kita lagi bangun, ataupun siapapun yang dekat dengan kita, gesekan-gesekan ini haruslah membuat kita semakin dekat, bukan kita semakin menjauh. Ya, nah untuk bisa membangun relasi yang sehat itu ada 4 hal ya. Yang pertama adalah to accept. Anda harus belajar untuk namanya menerima. Kita tidak ada yang satupun di dunia ini satu dengan yang lain adalah identik atau sama. Bahkan kembar saja pun tidak ada yang 100% identik.
Identical twins itu hanya secara fisiknya aja. Tetapi secara internalnya dan sebagainya ternyata identical twins bahkan tidak sama sekali. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita harus belajar untuk menerima, ya, menerima perbedaan, menerima kesalahan orang lain, menerima asal-usul dia. Kita harus belajar untuk menerima. Ya, kalau kita hanya mau kita diterima dan kita bukan menerima, ya, kita akan menjadi orang yang egois. Tidak bisa kita bisa menciptakan satu relationship yang berkualitas, hubungan yang berkualitas kalau kita cuman tolak ukurnya diri sendiri. Ya, tadi saya sudah katakan, tolak ukur kita haruslah selalu orang lain. Nah, kita akan belajar untuk menerima. Percaya sama saya Bapak dan Ibu, sebagaimana dengan diri kita tidak sempurna, orang lain juga sama. Kalau hari ini kita menuntut kesempurnaan dari pasangan kita, dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, pertanyaan saya, apakah Anda sudah sempurna? Kalau hari ini orang yang tidak sempurna menuntut orang lain sempurna, itu sangat tidak adil, ya. Karena Anda bukan sempurna. Kenapa Anda menuntut orang lain sempurna? Kalau Anda bisa bikin salah, orang lain juga bikin salah. Kalau Anda mau dimaafkan, ya Anda juga harus bisa memaafkan. Kalau Anda mau diterima, Anda juga harus menerima. Ini adalah konsekuensi hidup, Bapak dan Ibu. Ya, di dalam kita membangun relationship atau membangun hubungan yang sehat, ya kita harus belajar ini untuk menerima perbedaan. Bukan hanya mau berhubungan dengan orang yang sama dengan saya. Kalau ada perbedaan langsung kita menjauh, langsung kita bermusuhan. Bapak dan Ibu, ini orang-orang ciri-ciri orang yang belum beres dengan dirinya sendiri. Karena kenapa? Karena hanya mau menerima yang sama. Berbeda sudah nggak suka. Ya Bapak dan Ibu, kita harus belajar kalau kita mau membangun relationship, ya, kualitas berhubungan yang lebih berkualitas dengan anak kita, contohnya, kita nggak bisa hanya berbicara satu arah, walaupun itu anak kita. Saya sangat berpengalaman dengan anak saya, Bapak dan Ibu. Ya, saya harus belajar menerima cara pandang dia. Saya harus belajar untuk menerima cara dia berpikir, apalagi sudah anak ABG. Ya, dia mungkin sudah punya suka dengan lawan jenis dan sebagainya. Ini saya harus belajar untuk menerima perubahan-perubahan dari dia. Nggak bisa saya hanya menganggap dia ini dulu sebagai anak yang kecil yang bisa saya atur, kenapa sekarang sudah berbeda? Wah, saya nggak terima. Wah, kalau kayak begitu Bapak dan Ibu, anak kita akan semakin bukan menjadi anak kita. Dia akan merasa orang tua saya ini sudah nggak bisa, ya, nggak bisa menjadi tempat untuk saya percaya untuk berdiskusi. Kenapa? Karena mereka tidak menerima saya. Nah, akhirnya hubungan Anda dengan anak Anda terganggu. Nah, begitu juga dengan suami, dengan istri, sama. Anda belajar untuk menerima perbedaan, menerima orang lain. Nah, ini perlu belajar, Bapak dan Ibu. Ya, saya nggak bisa mengajarkan Anda secara detail, tetapi saya akan bagikan poin-poinnya saja. Nah, yang kedua adalah untuk to value, menghargai. Menghargai dalam hal ini menggunakan kata value. To value, value itu adalah lebih kepada nilai intrinsik. Hari ini kita bukan menghargai atas apa yang kelihatan, tetapi apa yang di dalam. Value itu beda dengan appreciate. To appreciate itu menghargai tetapi sesuatu yang sifatnya di luar. Tapi to value, menghargai itu sesuatu yang sifatnya di dalam. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam kita membangun relationship yang berkualitas, hubungan yang berkualitas, belajar untuk menghargai sesuatu yang di dalam. Bukan hanya menghargai sesuatu yang kelihatan di luar. Bahasa Indonesianya memang sama ya, menghargai. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, ini sangat beda sekali. Ya, bagaimana kita value orang itu benar-benar secara individunya. Bukan karena dia mencapai sesuatu, bukan karena dia memiliki satu progres, bukan karena dia memiliki satu kekayaan, kita menghargai dia. Tetapi kita memvalue dia, menghargai dia sebagaimana dia seorang manusia. Ya, begitu juga dengan anak kita. Kita bukan menghargai dia saat dia menunjukkan nilai sekolah yang bagus, baru kita appreciate dia. Tetapi bagaimana kita tetap value dia sebagai individu, ya, sebagai manusia yang juga memiliki ya free will, keinginan bebas. Dia juga memiliki satu pemikiran dia sendiri. Dia juga memiliki teman, dia juga memiliki privacy. We value them. Kita menghargai hal-hal tersebut. Baru kita bisa membangun relationship yang lebih baik. Begitu juga dengan pasangan. Kita juga harus, khususnya yang wanita ya, jangan selalu menganggap suami Anda tahu semua apa yang Anda mau. Anda selalu berpikir bahwa seharusnya kamu ngerti dong maunya saya. Suami Anda bukan dukun, Bapak dan Ibu. Mereka tidak akan tahu apa yang Anda mau. Ya, Anda belajar untuk menerima
ya pria dan wanita itu dua pribadi yang berbeda. Cara berpikir, cara mereka dalam melihat sesuatu, dan kita menghargai itu. Nah, kalau seperti ini, kita akhirnya bisa membangun hubungan yang sehat antara Anda dengan pasangan Anda. Ya, to value. Yang terakhir, yang ketiga, to forgive. Memaafkan, mengampuni. Bapak dan Ibu, kita nggak bisa hari ini cuma mau kalau kita salah kita dimaafkan. Pertanyaannya, Anda lebih sering dimaafkan atau Anda memaafkan orang? Ya, mungkin Anda kalau bikin salah Anda mau diampuni. Tapi kalau orang lain bersalah sama Anda sulit mengampuni. Ini nggak fair, Bapak dan Ibu. Kalau anak Anda bikin salah, apakah Anda masih tetap bisa memaafkan dia dan tetap menerima dia sebagai anak Anda sebagaimana sebelumnya? Ini adalah satu tantangan, Bapak dan Ibu. Saya tidak bilang anak saya sempurna. Anak saya juga pernah bikin salah, ya. Tetapi bagaimana saya tidak suka dengan kesalahan yang dia buat. Tetapi saya tetap mengasihi dia karena dia anak saya. Ya, yang saya tidak suka bukan anak saya, tetapi perbuatan dia saya tidak suka. Tapi sebagai anak, saya tetap mengampuni dan saya tetap mengasihi anak saya. Karena memang dia anak saya. Jangan kita benci anak kita. Lantaran kenapa? Lantaran perbuatannya yang kita nggak setuju. Tapi anak kita yang kita benci. Nah, ini Anda harus bisa bedakan ya. Akhirnya anak Anda merasa, kok jadi mama, papa tidak terima saya lagi. Ya, mereka akhirnya semakin menjauh. Makanya tadi saya bilang, Anda merasa anak Anda masih menjadi anak Anda, padahal sebenarnya sudah menjadi anak orang lain. Ya, anak teman-temannya. Dia sudah hidup dengan teman-temannya. Dia sudah tidak dengar apa kata Anda. Ya, Anda sendiri yang menilai. Saya tidak tahu. Ya, tetapi Bapak dan Ibu, pada saat kita belajar untuk memberikan pengampunan, untuk belajar memberikan maaf kepada orang lain, kita pun juga harus sadar, kita pun juga bisa bikin salah. Kita pun juga pasti banyak bikin salah di dalam kehidupan kita. Dan kita juga berharap orang lain mengampuni kita. Ya, sebagaimana kita juga bisa mengampuni orang lain. Nah, belajarlah untuk to forgive, Bapak dan Ibu. Ya, memaafkan, mengampuni. Dan yang terakhir, trust. Ini adalah sesuatu yang sulit, Bapak dan Ibu. Khususnya buat Anda yang mungkin pernah disakiti, ya, Anda pernah dikecewakan. Sulit untuk bisa mempercayai orang lain. Apakah mungkin Anda pernah ditipu? Bapak dan Ibu, saya dalam perjalanan hidup saya juga pernah ditipu. Saya juga pernah hilang uang miliaran karena ditipu. Tetapi saya belajar untuk namanya to trust. Ya, satu hal yang saya belajar dari sini adalah ya karena Tuhan tetap percaya saya. Ya, nah karena saya merasakan bahwa Tuhan masih percaya saya, kenapa saya sebagai manusia merasa lebih hebat dari Tuhan, tidak mau percaya orang lain. Jadi saya refleksinya adalah kepada Sang Pencipta. Ya, Bapak dan Ibu, saya percaya Anda semua juga masing-masing punya Sang Pencipta. Nah, jadi Anda belajar untuk percaya juga, sebagaimana Sang Pencipta masih percaya kalau Anda bisa berubah. Masih percaya kalau Anda bisa hidup lebih baik. Kenapa kita nggak percaya kepada orang lain dan kita memvonis dia mau sudah nggak bisa berubah? Langsung kita label orang tersebut. Langsung kita jauhi. Ya, anak kita, suami kita, istri kita, langsung kita nggak mau percaya lagi. Kalau mereka pernah bikin salah, apakah kita sudah ampuni dan apakah kita masih bisa percaya sama mereka? Ini adalah satu ujiannya, Bapak dan Ibu. Tetapi kalau Anda ingin membangun satu relationship yang berkualitas, hubungan yang berkualitas, belajar untuk bisa percaya. Bapak dan Ibu sangat sangat tidak enak dalam hidup itu ya tidak percaya siapa-siapa. Ya, Anda bahkan tidak percaya diri Anda sendiri. Ini sangat-sangat tersiksa. Saya sudah terlalu sering melihat contoh-contoh orang yang hidupnya tidak pernah mau percaya siapapun. Ya, kalau di dalam pekerjaan, dia tidak pernah percaya siapapun. Dia akan jadi orang yang ngerjain semuanya, Bapak dan Ibu. Dia akan jadi orang yang paling stres, Bapak dan Ibu. Karena kenapa? Karena semua hasil kerjaan orang dianggap tidak memenuhi standar dia. Dia nggak percaya siapapun. Ini orang yang akan pasti sangat-sangat stres sekali, Bapak. Kasihan orang seperti ini. Nah, mari Bapak dan Ibu, saya mengajak Anda untuk bagaimana kita bisa hidup lebih bahagia. Kita hidup bisa lebih sehat, kita hidup bisa lebih tidak stres, kita bisa umur lebih panjang, ya, kita bisa punya pikiran, otak lebih sehat, lebih baik, kesehatan kita lebih baik dengan membangun relasi. Ya, karena kita tahu pada saat kita melakukan 4 hal ini, ya, di dalam kita membangun hubungan dengan orang lain, dengan pasangan hidup kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, maka hubungan ini akan menjadi lebih baik.
Ya, saat quality relationship terjadi, quality of life Anda pasti tercipta. Ya, Bapak dan Ibu, jadi kalau hari ini Anda ingin mendapatkan kualitas hidup yang baik, Anda harus membangun kualitas hubungan Anda terlebih dahulu. Ya, jadi jangan terbalik Bapak dan Ibu. Jangan Anda pikir kalau Anda mempunyai kualitas kehidupan, Anda orang kaya, sudah pasti hubungan Anda baik. Tidak Bapak dan Ibu. Fakta mengatakan berbeda. Banyak mereka stres dan bunuh diri. Ya, ternyata mereka lupa untuk melakukan yang secara intrinsik tadi. Ya, nah jadi Bapak Ibu, terakhir saya akan tutup dengan satu video ya. Tapi sebelumnya ada satu quotes yang cukup bagus. Relasi atau hubungan yang terjadi di depan layar tidak nyata, Bapak Ibu. Seringkali kita sibuk dengan handphone kita, ya kita video call, ya kita Zoom seperti ini. Ini adalah hubungan yang tidak real. Ya semua ini adalah di dunia maya. Ya, pengakuan yang Anda terima di layar juga tidak real. Seperti misalnya Anda kalau seorang selebgram, ya, seorang influencer, Anda live dan sebagainya, wah orang mengatakan ini dan itu luar biasa, Anda cantik, Anda ganteng, wah Anda luar biasa. Itu semua cuman complimentary, pujian-pujian di layar. Ya, semua itu tidak nyata. Yang lebih nyata adalah siapa? Orang-orang di sekeliling Anda, anak Anda, istri Anda, suami Anda, orang tua Anda. Ini mereka ada di sekitar Anda. Jangan sampai akhirnya Anda cuma hidup di depan layar tetapi di rumah seperti tiada. Bapak dan Ibu, ya. Kita jangan jadi selebriti di dalam dunia maya, tetapi di rumah kita seperti di penjara, Bapak dan Ibu. Ya, kita harus menjadi selebriti di mata anak kita. Anak kita harus benar-benar mengidolakan kita. Ya, suami istri kita harus benar-benar mengakui kita memang ada buat mereka. Ini adalah jauh lebih penting. Ya, di zaman sekarang ini Bapak dan Ibu, di zaman eranya yang sudah boleh dibilang gadget ya, teknologi sudah sangat canggih, tetapi membuat hubungan manusia dengan manusia ini menjadi semakin jauh. Yang jauh menjadi dekat, tetapi yang dekat menjadi jauh, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita sikapi dan ini yang harus kita jaga dan harus kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak kita. Ya. Nah, sebelum saya akhiri Bapak Ibu, saya akan putar satu video